Untuk membahas usulan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sudah hadir bersama kami pengamat pendidikan Profesor Cecep Darmawan. Saya sapa, Assalamualaikum, selamat malam Prof. Apa kabar Prof? Ya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Selamat malam, Alhamdulillah baik Bang. Alhamdulillah, baik. Prof, apakah langkah memasukkan anak-anak yang tanda kutip rebel kali ya kalau dibilang, atau nakal ini ke program militer, itu dapat menghentikan kenakalan mereka Prof? Ya, tentu kita harus pilah-pilah ya. Satu, sebenarnya program seperti ini apakah untuk semua anak nakal dan kategori nakal itu seperti apa gitu. Jadi meskipun kita apresiasi ya keinginan Pak Gubernur Jawa Barat memperhatikan bagaimana anak-anak kita ya, khususnya anak-anak sekolah supaya tidak terjerembab kepada persoalan kenakalan remaja gitu. Tapi program ini memang harus dikaji dulu secara komprehensif. Jadi bukan namanya apa ya, terlalu jangka pendek, kita bicara jangka panjang. Dan soal perilaku atau sikap dan kenakalan anak ini bukan hanya persoalan pendidikan ANSI di sekolah ya, tapi tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab juga orang tua, tanggung jawab juga pemerintah, tanggung jawab kita semua gitu ya. Meskipun tadi saya katakan bahwa keterlibatan misalnya ini program militer ya, program apa maksudnya ya, apakah bela negara gitu ya, ataukah wajib militer, kan itu dua hal yang berbeda gitu ya. Nah, meskipun begitu untuk menangani persoalan karakter itu sebenarnya leading sektornya sekolah, kecuali memang kalau sekolah dan dunia pendidikan sudah rapuh, sudah tidak bisa menangani, masyarakat juga tidak bisa menangani gitu ya. Kemudian orang tua juga begitu, nah itu persoalan lain. Tapi selama ini saya kira masih bisa dioptimalkan, dan saya yakin gubernur juga akan mengajak semua pihak supaya duduk bareng dan mencari program ini yang tepat bagaimana ya dengan pelibatan TNI tadi gitu. Apakah perlu Prof untuk melihat akar dari kenakalan remaja ini dulu Prof? Karena misalkan kalau seperti tawuran, apakah itu karena budaya yang sudah lama, atau karena pengaruh media sosial, atau karena apa? Apakah itu yang harus dilacak dulu Prof, ketimbang untuk mendisiplinkan dengan militer? Ya, terima kasih. Jadi memang kan dalam sebuah kebijakan dikenal dengan evidence based policy ya. Kebijakan itu harus berbasis hasil riset, hasil kajian gitu ya. Dan tidak serta-merta kalau ada anak nakal kemudian diselesaikan dengan satu persoalan. Gitu, harus dikaji dulu. Saya sepakat bahwa mereka yang tadi melakukan kenakalan itu mungkin motifnya beda-beda. Ya, kasusnya beda-beda dan kadarnya pun beda-beda, sehingga ini pendekatannya pun harus beda-beda. Ya, selama di situ di sekolah ada guru BP ya, bimbingan konseling gitu ya, kemudian juga ada guru agama, guru Pancasila, pembina OSIS segala macam. Saya kira manfaatkan dan optimalkan ya itu bagaimana pendekatan itu menciptakan ekosistem sekolah yang baik dulu, yang kondusif dulu gitu ya. Kemudian libatkan orang tua, tokoh masyarakat bagaimana membina anak ini supaya baik. Nah, ya termasuk juga bagaimana ini gejala soal media sosial yang selama ini banyak mengganggu gitu ya, tanda kutip gitu ya. Nah, bagaimana literasi media juga ini penting. Jadi ini persoalannya bukan sekedar anak nakal masuk ke barak militer semata gitu. Prof, program militer dengan disiplin dalam militer kan biasanya untuk mempersiapkan taruna agar siap melaksanakan tugas itu memang baik ya. Tapi jika setelah selesai lalu dikembalikan ke lingkungan sebelumnya, apakah akan bertahan lama atau jangan-jangan nanti balik lagi seperti awal? Ya, itu pertanyaan yang juga harus dijawab gitu ya oleh Pak Gubernur dan kawan-kawan. Apakah nanti setelah mereka ngikuti program itu, apa program di sekolah berikutnya? Makanya tidak bisa diselesaikan oleh satu sesi atau segmen tertentu, dia harus komprehensif. Gitu Bang ya. Jadi ini harus melibatkan, saya yakin sih gubernur akan melibatkan sekolah, melibatkan ya gitu ya stakeholder pendidikan lainnya gitu, agar program ini bisa berjalan dengan baik. Prinsipnya kita setuju bahwa anak-anak yang nakal itu ya harus ada pembinaan, tetapi bukan berarti melepaskan sekolah kepada institusi lain ya, tetapi ini harus kolaborasi gitu. Prof, ini di luar dari ini, saya ingin tanya ke Profesor juga mengenai ini. Kan ada juga undang-undang anak ya, Prof, ketika remaja tersebut melakukan undang-undang anak dan dia harus melakukan sidang dan hukum sesuai dengan usianya begitu ya. Nah, pertanyaannya ketika anak ini menerima hukuman sesuai dengan usianya, sesuai aturan undang-undang, apakah selepas dia bebas, itu efeknya baik karena ada
apa namanya ketegasan ataupun juga hukuman kepada dia, rata-rata seperti apa, Prof? Atau justru sebenarnya itu tidak terlalu berefek? Ya, efek jera itu tentu salah satu poin aja ya. Tapi kan pendekatan hukum bukan hanya sekedar efek jera, ya. Dan harus ada yang terpenting sebetulnya pendekatan pencegahan, dan institusi pendidikan bagian dari upaya pencegahan itu. Makanya kalaupun nanti ada hukuman gitu ya, ada sanksi, ya sanksinya yang edukatif, ya yang edukatif gitu kaitan dengan kenakalan ini. Saya punya keyakinan bahwa instrumen yang ada di sekolah, yang ada di masyarakat ya, masih bisa dioptimalkan gitu ya, masih bisa dioptimalkan sebari gitu ya, berbarengan dengan sinergitas dengan misalnya TNI, Polri atau apapun, tetapi leading sektornya tetap ada lembaga pendidikan, karena ini soal lingkup pendidikan begitu. Prof, kalau melihat dari ketika saya kecil begitu, tentu saja nakal sudah pasti ya, Prof ya. Tapi apakah di generasi yang sekarang itu ada perbedaan sehingga kenakalan remaja ini over atau melewati batas ya, Prof sebenarnya? Ya, tiap zaman punya kehidupan masing-masing ya, Bang ya. Dan tantangan remaja sekarang tentu berbeda dengan tantangan dulu, sehingga kenakalan pun sesuai dengan era zamannya. Dulu zaman kita mungkin ya tidak ada media sosial gitu ya. Yang bagaimana sekarang itu dengan media sosial itu ya sangat berpengaruh, mungkin dominan sekali kalau tidak diberi literasi media yang baik pada anak-anak. Makanya sekolah itu bukan sekedar mengajarkan pengetahuan semata. Dia lebih dari itu, yaitu mentransformasi ya, termasuk juga soal karakter, sikap, perilaku. Jadi bukan hanya kognisi, bukan hanya dijejali aja ilmu pengetahuan, bukan. Tapi bagaimana karakternya. Bukankah tujuan pendidikan itu ya sebagian besar itu bicara soal karakter gitu ya, soft skill gitu. Nah jadi ini dan tugasnya bukan hanya sekolah. Ingat tuh, bukan hanya tugas sekolah. Tugas orang tua juga, tugas masyarakat, tugas pemerintah, tugas kita bersama. Oleh karena itu jangan sampai kalau ada anak nakal di selain sekolah, kalau anak berprestasi sekolah nggak dipuji-puji gitu ya. Nah, jadi jangan sampai terjadi hal seperti itu gitu. Baik, Profesor, saya ingin mengajak Profesor dan juga pemirsa untuk bersama-sama kita akan simak lagi, termasuk menganalisa lagi pernyataan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang ingin menerapkan kebijakan menyerahkan siswa nakal ke TNI dan Polri. Sebenarnya seperti apa? Kita simak berikut ini. Nah itu kan diperlukan metodologi, selain metodologi kedokteran, kemudian psikologi, kemudian sosiologi kehidupannya, termasuk juga pola pendekatan militer. Nah kelihatannya kan Tiongkok itu saya lihat melakukan itu, sehingga anak-anaknya penuh harapan, kemudian energik, dan ini adalah masa depan. Dan kalau saya lihat, saya bicara dengan orang tua, itu tepuk tangannya kenceng banget. Artinya memang sudah menjadi keresahan. Enggak, bukan anak-anak di militer, orang tua yang sudah tidak punya kesanggupan untuk mendidik anaknya karena anaknya nakalnya luar biasa, bisa diserahin ke kita gitu loh. Jadi tidak ada unsur pemaksaan. Kalau orang tuanya nggak boleh, kita nggak akan. Ya, itu tadi kita simak bersama ya, Prof dan juga pemirsa. Saya catat psikologi, sosiologi dilakukan, tapi juga ada pendekatan militer. Apakah umum sebenarnya, Prof, ketika untuk melakukan pembinaan dan juga makin mendisiplinkan anak, ada kata-kata militer untuk anak-anak? Ya, tadi saya kira pernyataan Pak Gubernur kita itu sudah jelas ya, bukan semacam wamil, bukan juga kaitan dengan pendidikan militernya, tapi mungkin konteksnya lebih ke bela negara ya, dan melibatkan juga tadi sekolah begitu. Nah makanya apa yang harus dilakukan Gubernur dengan Dinas Pendidikan, dengan pihak sekolah gitu, coba merumuskan apa yang disebut dengan roadmap-nya ya, itu peta jalannya gimana sih penanganan soal karakter siswa ini, yang nakal-nakal itu mau diapain gitu. Nah ya, jadi dibuat dulu proses perencanaannya itu mau diapain. Karena ini kan pemerintahan itu harus juga melibatkan berbagai pihak ya. Saya yakin akan dilakukan oleh gubernur kita ini ya. Yang keduanya ya anak-anak yang tadi tanda kutip lah nakal itu tidak bisa disamaratakan, dan jenis kenakalan apa yang harus masuk pada program itu gitu ya.
Tidak semua pelanggaran anak disebut nakal. Jadi yang mana yang disebut nakal dan sangat nakal gitu kemudian masuk program itu. Bayangkan kalau dikit-dikit nakal masuk program itu gitu ya. Jadi apalagi dengan rencana 6 bulan bahkan lebih ya bagaimana juga mereka soal mata pelajarannya seterusnya. Ya. Karena ketika melakukan pendidikan militer itu juga yang mengajar ke anak-anak, apakah bisa dia menerapkan pengajaran militernya kepada yang sebelum-sebelumnya? Karena kan belum ada pengalaman untuk mengajar ke anak-anak ya, Prof. Ya, saya sih yakin nanti pendekatan militernya itu bukan untuk itu ya untuk standar TNI atau Wamil, bukan ya. Ini untuk memang standar untuk bela negara lah tepatnya gitu ya. Jadi ada upaya bela negara melalui latihan dasar kemiliteran gitu ya, atau program pendahuluan bela negara ya. Jadi latihan dasar kemiliteran itu seperti kalau di mahasiswa itu ada menwa ya, ada menwa kan, tahu ya. Nah kayak gitulah, tapi ini untuk siswa gitu. Baik, ya intinya semoga saja ke depan ya anak-anak kita semakin baik lagi ya Prof ya untuk norma etika mereka juga. Terima kasih Prof sudah berbagi bersama kami. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam.